Jadi ya, ini perintah partai. Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama, dan kami harus berstatement bersama. Ini bagian dari Anda membuktikan loyalitas ke partai, Mas Ganjar? Setidaknya ya. Tidak hanya loyalitas pada partai, ya, tapi juga sikap kita yang sangat jelas secara konstitusional. Ganjar Pranowo menolak Israel tampil dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Ganjar pun jadi bulan-bulanan netizen yang geram. Apalagi FIFA akhirnya membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Memang Ganjar bilang, penolakan ini sebagai sikap personal yang selaras dengan partai. Namun, peneliti politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro memandang ini sebagai uji loyalitas terhadap partai. Selama ini kan Ganjar Pranowo seringkali dilihat, dipersepsikan oleh elit-elit PDI Perjuangan di tingkat pusat maupun di tingkat PDIP Jawa Tengah sebagai kader yang agak sulit diatur. PDIP ingin mengetes, ya katakanlah loyalty test gitu ya, bahasa ininya loyalty test. Apakah Ganjar Pranowo memiliki kesetiaan terhadap partainya dengan mengutarakan sebuah sikap yang mungkin saja potensial tidak populer di mata publik. Namun, tindak tegas PDIP atas kehadiran Israel di Piala Dunia U20 tak terlepas dengan posisi elektoral di pemilu 2024. Banyak pihak menilai gagalnya perhelatan itu berpotensi bikin elektabilitas PDIP nyungsep dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan tak ada kekhawatiran perihal itu. Aspirasi sebagian besar pemilih PDIP, pemilih Pak Jokowi, itu bersikap, oke, nggak apa-apa timnas Israel tampil Indonesia berpartisipasi di Piala Dunia U20. Tapi elit-elit PDIP, secara kelembagaan juga partai, justru menyuarakan hal berkebalikan. Gitu. Ini sebagai gambaran gitu. Apakah kemudian adanya jurang yang sangat lebar antara alam pemikiran elit-elit PDIP dengan aspirasi pemilih mereka, itu akan berdampak pada elektoral mereka? Kita belum tahu secara pasti. Di sisi lain, loyalty tes PDIP bagi Ganjar menempatkan dirinya di posisi kurang strategis. Dalam berbagai survei, Ganjar dikenal sebagai kader PDIP yang punya elektabilitas paling tinggi. Tapi, pasca batalnya Piala Dunia U20 ini, elektabilitas Ganjar diproyeksikan merosot. Ya, memang kelihatannya Pak Ganjar yang paling berdampak ya. Pertama, belum tentu dengan menunjukkan loyalitas ini akan diberikan tiket oleh PDIP. Kedua, justru hampir pasti elektabilitasnya akan terpengaruh. Tapi seberapa terkoreksi elektabilitasnya itu kita belum tahu. Gitu. Nah, partainya ini kan juga kita nggak tahu. Partai ini secara institusi punya kecenderungan untuk mencalonkan siapa. Kalau misalnya ternyata bukan Ganjar yang dikehendaki, maka kan partai atau elit-elit partai mencari cara bagaimana caranya ada alasan yang cukup rasional bagi publik, bagi pemilih PDIP untuk tidak mencalonkan Ganjar. Gitu. Nah, dengan menurunnya elektabilitas Ganjar misalnya, andai kata turun akibat mengutarakan isu mengutarakan penolakan partisipasi timnas Israel, maka itu bisa menjadi alasan bagi PDIP secara kelembagaan untuk tidak mencalonkan Ganjar. Gitu ya. Jadi memang Ganjar Pranowo saat ini sedang berada dalam sebuah dimensi ruang yang di satu sisi dia diuji loyalitasnya, tapi di sisi lain dia juga sebenarnya sedang dalam sebuah kondisi yang sedang katakanlah quote-unquote dikorbankan.